Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa fi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa melaksanakan beribadah puasa dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat ini. Ini adalah sebagai salah satu kewajiban kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah juga tidak terasa kita sudah masuk hampir setengah daripada bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, yang istimewa. Sampai-sampai dari kalimah Ramadan, hurufnya saja sudah memberikan keistimewaan kepada kita semua. Di mana sebagian ulama memberikan penafsiran Ramadan, rohnya diambil dari kata rahmah, artinya syahrul rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat begitu banyak kepada kita semua. Ada banyak orang yang tadinya tidak pernah berjualan, di bulan Ramadan berjualan, di mana pengeluaran pun menaik, akan tetapi pemasukan pun ya sama saja. Ketika sebelum Ramadan pengeluaran sedikit, pemasukan pun mungkin sedikit. Ketika masuk bulan Ramadan kita banyak pengeluaran, tapi ternyata kita tidak terasa dan tetap seperti biasanya. Ini adalah merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana diceritakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendapatkan cerita dari malaikat Jibril bahwa di zaman dulu ada seorang ahli ibadah, yang mana orang ini ibadah selama 500 tahun di atas gunung. Akan tetapi sewaktu dia beribadah kepada Allah, lalu dia meminta kepada Allah, ya Rabb, semoga Engkau jadikan aku mati dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Dan akhirnya orang ini meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan setelah wafat di sana, ternyata yang menyebabkan dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah bukan karena ibadah 500 tahun, akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini tidak terima, karena saya beribadah selama 500 tahun, lalu buat apa? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, 500 tahun kau beribadah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapat rahmat, mungkin kamu tidak akan bisa beribadah selama 500 tahun. Maka dari itu, bulan ini adalah bulan rahmat. Kita cari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lepas dari kita. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan begitu banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mimnya adalah maghfirah, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar." Maka dari itu, di bulan Ramadan ini kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang rugi adalah orang yang keluar dari bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu adalah dodnya adalah ad-diya, yang diartikan adalah cahaya. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan cahaya, seolah-olah di bulan Ramadan ini, terutama di malam hari, penuh dengan cahaya. Di mana di malam hari bulan Ramadan banyak orang yang beribadah, sholat tarawih, membaca Al-Quran, tadarus, sholat tahajud, sholat witir, dan baca-baca ibadah-ibadah yang lain, baca Quran dan lain sebagainya. Ini merupakan simbol daripada cahaya di bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ada satu malam yang jangan sampai kita lewatkan, yaitu adalah Lailatul Qadar, di mana malam ini adalah bulan
yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana zaman dulu ketika mereka ingin beribadah mendapatkan pahala yang banyak, maka mereka beribadah 1000 tahun. Akan tetapi kita umat Nabi Muhammad hanya diberikan 1 malam, beribadah di malam itu mendapatkan pahala lebih bagus bahkan daripada 1000 bulan. Maka dari itu kita sama-sama meminta kepada Allah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, di mana di malam itu para malaikat-malaikat turun, ya, sebagaimana Allah bersabda, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan Lailatul Qadar, sehingga setiap malam kita beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah menghidupkan malam-malam tersebut agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap orang yang selalu menghidupkan malam Lailatul Qadar dari mulai awal sampai akhir, maka dipastikan akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan selanjutnya, yang selanjutnya yaitu adalah alif, di mana alif yaitu adalah simbol daripada iman, syahrul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, sehingga puasa ini adalah bulan keimanan, karena puasa ini adalah ibadah rahasia yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menganggap ada orang yang mukanya pucat, orangnya lemes, mungkin dia puasa, belum tentu juga, mungkin dia tidak sahur. Atau ada orang yang kuat badannya, sehat badannya, kekar badannya, oh mungkin dia berpuasa, belum tentu juga, mungkin dia memang tidak puasa sehingga dia sehat badannya. Maka dari itu menentukan puasa atau tidaknya yaitu adalah hanya Allah dengan orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah huruf nun, di mana nun diambil dari an-najah, yaitu adalah cahaya atau kesuksesan, sehingga di bulan Ramadan orang-orang yang bisa membedakan hari-hari biasa dengan hari-hari Ramadan adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, la'allakum tattaqun, karena puasa ini adalah sebagai simbol untuk menentukan orang ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka dengan kesuksesan, keberuntungan di bulan Ramadan kita bisa beribadah yang berbeda dengan hari-hari biasa. Ini merupakan suatu predikat yang luar biasa dengan adanya perubahan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.